Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tempo. Tanto ya mi perfil. Berikut adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan melibatkan yang pertama, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia mengikuti arahan pemimpin. Yang kedua, kemampuan untuk memotivasi dan membangkitkan semangat pengikut untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kemampuan untuk mengarahkan dan membimbing pengikut dalam melaksanakan tugas-tugas penting. Yang keempat, kemampuan untuk menciptakan visi dan strategi, serta mengomunikasikannya kepada pengikut. Yang kelima, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang efektif dapat membawa organisasi mencapai kinerja yang tinggi. Baik, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, kepribadian dan sifat pribadi, yang artinya kepribadian pemimpin seperti karisma, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, kecakapan manajerial, yang artinya kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol, atau kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kecerdasan emosional, yang artinya kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, atau empati, kesadaran diri, dan motivasi. Yang keempat, situasi dan lingkungan, yang artinya dinamika kelompok, budaya organisasi, dan tuntutan tugas, atau kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi organisasi. Yang kelima, pengalaman dan kompetensi teknis, yang artinya pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas dan organisasi, atau kemampuan untuk memimpin dan memberdayakan tim. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat menyeimbangkan dan mengembangkan berbagai aspek ini. Tipe kepemimpinan yang umum dikenal antara lain, yang pertama, kepemimpinan demokratis, yang artinya pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, mengedepankan kerjasama tim dan komunikasi dua arah, dan cenderung lebih terbuka dan menghargai saran atau masukan dari bawahan. Yang kedua, kepemimpinan otoriter, yang artinya pemimpin bersikap dominan dan mengambil keputusan sendiri. Bawahannya hanya berperan sebagai pelaksana tanpa banyak memberikan masukan, dan pemimpin memiliki kontrol yang ketat terhadap bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire, yang artinya pemimpin memberikan kebebasan bawahan untuk mengambil keputusan. Peran pemimpin hanya sebagai fasilitator dan pemberi arahan umum, dan bawahan memiliki otonomi yang luas dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, kepemimpinan transaksional, yang artinya pemimpin memotivasi bawahan melalui sistem rewards dan punishment, fokus pada pencapaian target dan penyelesaian tugas, dan hubungan pemimpin bawahan bersifat transaksional. Yang kelima, kepemimpinan transformasional, yang artinya pemimpin mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan, berorientasi pada perubahan dan inovasi untuk kemajuan organisasi, dan pemimpin serta bawahan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Selain tipe kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan tipe yang tepat bergantung pada situasi dan kondisi organisasi. Kepemimpinan memang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, baik di level individu, organisasi, maupun negara. Beberapa alasan mengapa kepemimpinan itu penting antara lain, yang pertama, visi dan arah, yang artinya pemimpin yang efektif mampu menetapkan visi yang jelas dan memberikan arahan yang tepat bagi organisasi atau kelompok. Atau visi yang dimiliki seorang pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama.
Yang kedua, pengambilan keputusan, yang artinya pemimpin bertanggung jawab mengambil keputusan penting yang berdampak signifikan terhadap organisasi dan orang-orang di dalamnya, atau keputusan yang tepat dan bijaksana dari seorang pemimpin dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya, yang artinya pemimpin berperan dalam mengatur, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya manusia seperti keuangan, material, dan lainnya secara efektif, atau kemampuan memimpin sumber daya dengan baik akan menentukan kinerja dan produktivitas organisasi. Yang keempat, inspirasi dan motivasi, yang artinya pemimpin yang karismatik dan visioner mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama, atau motivasi yang tinggi dari anggota kelompok dapat meningkatkan komitmen dan loyalitas. Yang kelima, perubahan dan inovasi, yang artinya pemimpin yang progresif dan berani mengambil risiko dapat mendorong perubahan dan inovasi di dalam organisasi, atau kemampuan memimpin perubahan dan inovasi akan memastikan keberlanjutan dan daya saing suatu organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mengarahkan, menggerakkan, dan memberdayakan orang-orang dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang visioner, berintegritas, dan mampu menginspirasi akan menjadi modal utama bagi keberhasilan suatu organisasi atau kelompok. Baik, berikut adalah beberapa teori kepemimpinan yang penting. Yang pertama, teori sifat, yang artinya mengidentifikasi sifat-sifat atau karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin yang efektif dari yang tidak efektif, atau sifat-sifat yang dianggap penting termasuk percaya diri, inisiatif, integritas, dan kemampuan interpersonal. Yang kedua, teori perilaku, yang artinya berfokus pada apa yang dilakukan oleh pemimpin, bukan pada sifat-sifat mereka, atau membedakan perilaku tugas oriented, fokus pada pencapai tujuan, dan perilaku berorientasi pada orang, yang artinya fokus pada hubungan antara manusia. Yang ketiga, teori kontingensi, yang artinya efektivitas kepemimpinan tergantung pada seberapa baik gaya kepemimpinan cocok dengan situasi tertentu, atau faktor-faktor situasional yang penting termasuk kompleksitas tugas, kematangan pengikut, dan struktur organisasi. Yang keempat, teori transformasional, yang artinya pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi pengikut untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Pemimpin ini menekankan pada nilai, emosi, etika, standar, dan tujuan jangka panjang. Yang kelima, teori kepemimpinan pelayan, yang artinya pemimpin berperan sebagai pelayan yang mendahulukan kebutuhan dan kepentingan pengikut, atau fokus pada membangun pengikut, memfasilitasi pertumbuhan mereka, dan membantu mereka menjadi yang terbaik, atau fokus pada membangun pengikut, memfasilitasi pertumbuhan mereka, dan membantu mereka menjadi yang terbaik. Teori-teori ini menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam berbagai konteks organisasi. Berikut beberapa cara untuk mengukur kualitas kepemimpinan. Yang pertama, pencapaian tujuan organisasi, yang artinya seberapa efektif seorang pemimpin dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Apakah organisasi dapat berkembang dan berprestasi di bawah kepemimpinannya? Yang kedua, motivasi dan pemberdayaan bawahan. Sejauh mana pemimpin dapat memotivasi dan memberdayakan bawahannya untuk memberikan kontribusi terbaik mereka? Apakah mereka merasa dihargai dan berkembang di bawah kepemimpinannya? Yang ketiga, pengambilan keputusan, yang artinya kualitas dan ketepatan pemimpin dalam mengambil keputusan penting. Apakah keputusannya didasarkan pada analisis yang cermat dan memberikan solusi efektif? Yang keempat, komunikasi dan keterbukaan. Seberapa baik pemimpin dapat berkomunikasi dan membangun keterbukaan dengan bawahannya? Apakah mereka merasa nyaman menyampaikan ide dan masukan? Yang kelima, inovasi dan kemampuan beradaptasi, yang artinya kemampuan pemimpin untuk membuka diri terhadap ide-ide baru dan beradaptasi dengan perubahan. Apakah organisasi dapat terus berinovasi di bawah kepemimpinannya? Yang keenam, integritas dan keteladanan, yang artinya sejauh mana pemimpin menjunjung tinggi integritas dan menjadi teladan bagi bawahannya. Apakah mereka dipandang sebagai sosok yang dapat dipercaya?
Pengukuran kualitas kepemimpinan ini dapat dilakukan melalui penilaian oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas seorang pemimpin.